warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya di bincang-bincang santai. Jadi kita sharing-sharing aja ya. Kebetulan saya ini duduk bareng sama teman saya. Sebenarnya kita udah dari SMA temenan dan kebetulan kuliah bareng. Jadi saya tuh kenapa ngajak dia duduk bareng kayak gini bincang-bincang santai, karena untuk membahas yang seenggaknya itu ada faedahnya gitu. Karena kan biasanya kalau kita membahas tuh kurang gitu, kayak cuma ngalor gitu, nggak ada ujungnya. Jadi pengen sekali gitu nongkrong bareng kayak gini, bikin video bareng tentang ngobrol-ngobrol gitu. Oke, langsung aja kenalin ya teman saya, Mbak Rizka Arum Pramada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Rizka Arum Pramada. Jadi saya tuh temennya Azhar. Kita juga temenan udah lama. Cuman hari ini kita tuh kayak pengen ngobrol yang lebih intens. Sebenarnya tentang keseharian sih, tentang keseharian yang sekarang memang lagi ramai. Ya, jadi daripada kita, kalau misalkan kita di asrama itu kita ngobrolnya cuma berdua sampai malam, yang di situ kita cuma ngobrol berdua aja. Sebenarnya seru, cuma karena memang cuma kita nikmati berdua, terus kita ada ide, ya udahlah gimana kalau misalkan kita share aja gitu loh ke teman-teman, siapa Jadi, tahu. pengen bareng-bareng gitu, ngobrol bareng terus sekalian sama teman-teman gitu. Nah, oke. Arum, sebelumnya terima kasih nih udah bisa duduk bareng mau ngobrol sama saya dan buat kayak gini gitu. Nah, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, kalau kabar alhamdulillah ya, kita syukurin aja. Yang penting kan kita masih bisa kemana-mana lah, masih bisa main. Iya, bener banget itu. Baik, kabar baik. Oke. Arum ini, kamu ini kesehariannya itu sekarang gimana? Selain kuliah kan, nah itu ada kegiatan lain nggak selain kuliah itu? Oke, kalau keseharian ya yang jelas ya kuliah gitu kan, kuliah. Terus kebetulan karena di tempat tinggalkan di pesantren, nah jadi ya ada kesibukan lain lah. Tapi untuk sekarang kesibukan dan kegiatannya itu masih yang sekitar belajar aja gitu. Jadi nggak yang gimana ya, masih belajar aja, karena kan di satu sisi kuliah, di satu sisi juga belajar, tapi di tempat yang belajar di dua tempat gitu kan, di formal sama agama gitu. Nah, oke. Jadi pengen, kan sekarang itu banyak ya pertanyaan-pertanyaan, khususnya itu anak muda-muda, yang khususnya itu remaja. Jadi banyak pertanyaan mereka itu tentang gimana sih cara ibadah, cara apa itu Tuhan, yang pertanyaan-pertanyaan yang hampir menyinggung ke tauhid gitu, keesaan Tuhan. Nah, jadi boleh nggak nih aku nanya-nanya gitu kan, kita kan ngobrol sharing aja ya guys. Boleh. Jadi menurut kamu itu konsep Tuhan itu gimana kalau menurut kamu? Konsep Tuhan itu sebenarnya gini. Kalau kita mau mencari Tuhan itu siapa, Tuhan itu gimana, Tuhan itu bagaimana, mau sampai kapanpun kita nggak akan pernah nemuin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita itu. Oke, bener banget itu. Nah, karena pada sejatinya Tuhan itu tidak dicari, tapi Tuhan itu bisa dirasakan gitu. Ketika kita lagi sedih, kita di situ lagi dipatahkan, lagi patah hati, lagi patah semangat, lagi problem. Nah, di situ yang tahu tentang diri kita sendiri yaitu diri kita sendiri. Mau kita secapek apa, kita ngomong ke orang lain, kita ngomong ke teman, kita jelasin ke semua orang itu nggak akan bisa ngerti sebagaimana kita ngerti sama diri kita sendiri, karena sebenarnya itu yang ngerti kita tuh ya kita sendiri, nggak ada orang lain. Nah gitu. Dan yang sering dilupakan sama kita seolah-olah ngerti diri kita sendiri, tapi sebenarnya siapa yang membuat diri kita kayak gini dan siapa yang ngebuat alurnya seperti ini kita lupa. Tuhan gitu. Tuhan memang nggak ada di secara wujud, Tuhan itu nggak ada, nggak terlihat oleh mata. Dalam artian nggak ada itu kita nggak bisa melihat pakai mata kita, tapi Tuhan itu bisa dirasakan. Ketika kita lagi down, ketika kita lagi di atas, lagi jatuh, sujud kita semakin rendah, sujud kita semakin lama, kita akan ngerasain kalau Tuhan itu ada, Oke, pasti kita menemukan titik gitu ya, dimana Tuhan itu memang benar-benar ada dan merangkul kita, gitu kan?
Oke, gini Za. Aku pernah ini cerita, dan menurut aku di usia 19 tahun kemarin, aku di situ udah masuk Islam dengan diriku sendiri. Oke, transisinya itu Nah gitu, jadi selama ini mungkin kita itu Islam karena orang tua kita Islam, Karena jadi otomatis Tuhan. ya otomatis kita masuk Islam dan kita adalah seorang muslim. Dan di usia 19 tahun kemarin, di situ aku ngerasain bahwasanya aku mengislamkan diriku sendiri dan aku mau benar-benar masuk Islam. Nah kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Ada di suatu ketika aku itu minta sama zat yang di situ disebut Tuhan. Aku Oke. minta sama Tuhan ketika doa, dan di situ nggak ada orang yang tahu, nggak ada siapapun yang tahu. Bahkan ketika aku minta ke Tuhan, itu aku nggak diucapin pakai lisan Zah, tapi memang bener-bener dari hati aja. Dan Private lah. ya nggak ada suara sama sekali. Kalaupun misalkan orang mau denger, itu kan bisa ya kalau pakai suara, tapi ini sama sekali nggak Zah. Nah jadi gini, aku minta ke Tuhan dan orang-orang gak ada yang tahu, tapi di suatu saat apa yang aku minta itu aku bisa dapetin Zah. Dalam artian terkabul Iya, dan terwujud. Nah jadi kalau dipikir secara logika, kalau kita mau mencari Tuhan, kita minta, tapi di situ nggak ada yang tahu siapa yang mau mewujudin, sedangkan nggak ada yang tahu Zah, gitu. Nah, di situ kamu bisa merasakan menemukan Tuhan gitu. Nah, kenapa saya mengatakan bahwasanya saya percaya bahwa Tuhan itu ada? Oke. Karena memang pada saat itu saya itu meminta kepada Tuhan, dan orang lain tidak ada yang tahu. Kalau orang lain nggak ada yang tahu, berarti siapa lagi Zah yang nurutin permintaan saya kalau bukan Tuhan? Gak mungkin kalau nggak ada yang nurutin gitu. Pasti ada Iya. zat yang menuruti kamu dan mengerti kamu gitu Nah kan. begitu. Jadi dari situ, di situ saya mulai merasa Tuhan itu memang benar-benar ada. Sebelumnya bukan dalam artian saya tidak mempercayai adanya Tuhan, bukan saya tidak mengimani adanya Tuhan, tetapi dengan datang di dalam diri saya sendiri Zah, gitu. Itu saya benar-benar merasakan ternyata yang orang-orang omongin tentang Tuhan ada itu memang benar, Oke. gitu Zah. Jadi kita bisa tahu ya konsep Tuhan itu kayak gimana. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kenapa kita harus percaya kalau Tuhan itu ada? Oke, kenapa kita harus percaya Kalau Tuhan itu ada. Sekarang gini, percaya atau nggak percaya kalau Tuhan itu ada, kebenarannya itu nggak akan buat kita rugi Zah. Misalkan gini, Oke. sekarang kita diarahkan untuk percaya bahwasanya Tuhan itu ada. Ya, kita sudah percaya, minimal kita udah percaya lah, sebenarnya kita udah aman. Oke. Kalau misalkan memang Tuhan itu ada, karena kita sudah percaya. Tapi kalau misalkan Tuhan itu tidak ada, tetapi kita sudah percaya, itu nggak akan membuat masalah juga. Nggak muspro gitu. Nggak sia-sia. Misalkan gini, setelah kehidupan ini nggak ada kehidupan lagi, ya kita nggak akan gimana-gimana gitu, karena setidaknya kita udah percaya sama adanya Tuhan. Nah, kalau misalkan memang Tuhan itu ada dan kita harus mempertanggungjawabkan di kehidupan setelah kehidupan ini, berarti kita udah ngambil jalan yang benar dong, karena Kita kita udah untung. percaya gitu. Gitu Zah. Oke. Oke sih, nggak bisa dimengerti, bisa dilogikakan juga kan kalau Iya. menurut saya. Nah, tapi tuh ada nih. Karena kalau kita percaya Tuhan, pasti yang diyakini itu ada surga dan neraka. Nah, menurut kamu, surga dan neraka itu konsepnya itu gimana? Oke, surga dan neraka. Sebenarnya surga dan neraka itu semata-mata hanya jalan untuk kita menuju Tuhan. Tetapi kebanyakan orang mengartikan dan menyimpulkan bahwa surga dan neraka itu tujuan. Misalkan gini, kamu sholat buat apa? Kamu beribadah, kamu bersedekah biar apa? Ya biar dapat pahala. Kalau udah dapat pahala, biar masuk surga. Banyak nih yang kayak gitu. Nah padahal konsep Masih surga dan ada. neraka itu sebenarnya bukan untuk tujuan akhir kita. Manusia itu ada dan dibimbing, diarahkan itu agar supaya kita itu bisa menuju Tuhan. Nah adanya surga dan neraka itu ibarat kita naik bis ya. Naik bis, kalau misalkan surga kita itu duduk di tengah, duduk di jok tengah, yang di situ ada selimutnya, yang di situ ada wifi-nya, yang di situ
kursinya bisa disenderin ke belakang, kaki kita bisa lurus, pokoknya fasilitasnya enak kan? VIP lah. VIP lah gitu. Nah itu konsep surga seperti itu. Tapi kalau neraka, ibaratnya kita itu duduk di bis yang belakang, di bagian jok paling belakang, yang di atas ban, yang di bawahnya juga ada mesin yang panas, udah nggak nyaman, udah gerak, udah nanti kalau ada lubang di jalan itu kerasa banget. Nah jadi, ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi ya seperti itu, surga dan neraka itu cuman jalan kita menuju Tuhan. Tujuannya sama, bis itu mau kemana? Kita ada di satu ruang yang sama, cuman tempatnya aja yang beda. Begitupun surga dan neraka. Gitu sih. Oke, oh bisa dimengerti sih, bisa dipahami. Jadi sebenarnya surga dan neraka itu hanya sebenarnya tujuannya itu ya ke Tuhan itu, Iya. mau surga atau neraka gitu. Nah, terus pasti masih ada nih kebanyakan orang atau masih ada orang itu yang beribadah karena ingin mendapatkan surga dan beribadah juga karena takut dia Masuk masuk neraka. neraka gitu. Nah, terus pemikiran yang kayak gitu, statement yang kayak gitu tuh gimana? Gini, kalau kita beribadah dengan dorongan biar kita masuk surga, sebenarnya tidak apa-apa. Karena memang Tuhan sendiri yang memperkenalkan adanya surga dan neraka. Jika kita memang banyak baiknya, Tuhan akan kasih kita surga. Begitupun sebaliknya. Sebenarnya nggak masalah. Cuma yang jadi permasalahan adalah tujuan ibadah itu untuk surga. Nah gitu. Kalau misalkan tujuan beribadah itu untuk kita menuju Tuhan dan kita tahu bahwasanya imbalannya itu adalah surga, itu nggak masalah gitu loh. Karena memang sulit ya untuk mengatakan ibadah yang ikhlas itu seperti apa. Karena memang Tuhan sendiri itu memberikan kita imbalan, gitu. Dan kita berhak, kita mendapatkan itu berhak, begitu. Jadi menurut aku nggak masalah Zah. Yang penting surga itu tidak dijadikan capaian sebagai tujuan kita, gitu Zah. Oke. Jadi pemikiran untuk aku ibadah lah biar dapat surga. Terus, Iya. kalau kayak gini, aku sholat lah biar gak masuk neraka gitu kan sebenarnya boleh, tapi tuh kurang baik karena Iya. kan harusnya kita beribadahnya semata-mata untuk Allah gitu. Tapi Allah kan menjanjikan hambanya itu ke surga, masuk Iya. surga kalau dia taat. Nah itu gimana? Nah gini, itu menarik banget ya Zah. Banyak sekali orang yang mengatakan seperti itu. Sebenarnya gini, kita itu harus tahu orang masuk surga itu sebenarnya bukan karena pahala, tapi karena rahmatnya Allah. Oh jadi oke. Gitu. Dalam artian gini, pahala itu tidak menjadikan seseorang masuk surga, tetapi kalau Allah mau dia masuk surga, dia akan masuk surga. Gini, kamu pernah tahu kan kisah pelacur yang masuk surga cuman gara-gara nolongin anjing yang haus? Sering banget itu denger ceramah dari guru saya juga, itu sering banget cerita kayak gitu. Nah gitu, kalau misalkan bener statement orang masuk surga karena pahala, kita kalkulasikan pahala seorang pelacur itu tadi. Semasa hidupnya seorang pelacur itu tadi melakukan dosa dan dia melakukan hal yang bermanfaat, kebaikan itu cuma sekali, ya saat itu aja, cuma menolong anjing lagi. Nah gitu, kalau misalkan kita mau mengkalkulasikan dosa dan pahala, mungkin dosanya lebih banyak daripada pahalanya yang Udah cuma pasti itu itu tadi. kalau kita itu dengan kalkulator manusia. Nah seperti itu. Tapi statement bahwasanya orang masuk surga karena pahala itu nggak benar, karena memang seperti ini. Kita nggak pernah tahu dan nggak pernah bisa menilai isi hati seseorang. Begitupun dengan kita menilai si pelacur itu. Mungkin si pelacur itu selama hidupnya melakukan pekerjaan yang dilarang karena ada unsur keterpaksaan atau hal-hal yang di situ sebenarnya dia nggak ingin tapi dia harus melakukan itu. Kita nggak tahu Zah. Iya, kita kan nggak pernah tahu orang itu melakukan itu seperti apa. Iya. Tapi kebanyakan manusia itu bisanya menjude gitu kan. Bener. Nah, tetapi ketika dia melakukan satu hal yang bermanfaat, di situ dia dengan penuh hati Zah. Dia dengan penuh hati, memang dia yang terdorong dari hati nuraninya sendiri, dan di situ Tuhan tahu bahwasanya orang ini bener-bener hambaku. Kata Tuhan gini, aku tahu dia ngelakuin ini memang dari hatinya, dia sepenuh hati dan dia memang bener-bener tulus. Tuhan ridho
kalau Tuhan mau ngasih surga, bebas dong, dia akan masuk surga. Walaupun kalau kita nilai dosanya dia lebih banyak dan menurut kita dia seharusnya bukan di surga. Iya, dia nggak layak gitu kan. Iya, gitu, Tapi Zah. kan itu semua kembalinya ke Tuhan. Bagaimana Tuhan meridhoinya gitu. Nah, karena kita dari tadi udah bahas tentang Tuhan, Tuhan, surga, neraka kayak gitu. Iya. Jadi gini, kenapa kalau kita beragama dan percaya Tuhan, pasti kita harus mencintai Tuhan Iya. kan? Nah, kenapa kita harus mencintai Tuhan? Oke, pertanyaan yang bagus banget. Kenapa kita harus cinta sama Tuhan? Pertanyaannya gini, Zah. Kenapa kita nggak cinta sama Tuhan? Gitu. Karena siapa yang akan kita cintai kalau bukan Tuhan? Ibaratnya gini. Kita punya cowok. Oke. Kalau misalkan kita cinta sama cowok kita, karena dia baik sama kita, Zah. Dia baik, dia perhatian, dia ya ngasih segala hal lah buat kita. Oke, selalu ada lah. Nah, dia baik sama kita, itu membuat kita jadi cinta sama cowok kita. Begitupun Tuhan ngasih segalanya ke kita, sampai-sampai kita aja kadang terlena dan lupa karena saking banyaknya yang Tuhan kasih ke kita. Terus alasan apa yang membuat kita itu untuk nggak cinta sama Tuhan? Iya. Oke, bener banget sih itu. Karena yang semua kita miliki itu pasti ada yang ngasih kita dan Iya. itu Tuhan. Gitu. Dan ada Zah, ini saya mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, yang di situ hadis itu mengatakan bahwa al-imanu ma'rifatun biqauli wa qaulu bilisanin wa amalun bil arkani. Nah, hadis itu menerangkan bahwasanya iman itu harus diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan, diamalkan dengan beberapa perbuatan. Begitupun dengan cinta. Terkadang kita hanya meyakini bahwasanya cinta itu ada, kita mencintai, tetapi untuk implementasinya itu nggak ada. Dan terkadang kita tidak menyatakan bahwasanya kita cinta akan hal itu. Menyatakan dalam artian bukan menyatakan I love you, tapi menyatakan bahwasanya memang kita mempercayai hal itu adanya benar dan Tuhan itu memang ada. Nah, setelah kita meyakini dalam hati dan kita ucapkan secara lisan, nah pengamalan kita sehari-hari bagaimana tentang hubungan kita vertikal, hablum minallah. Jadi emang ketiga hal itu kita bisa meyakini, mengucapkan dan mengimplementasikan itu emang harus semua dilakuin ya. Harus untuk balance. keimanan. Iya, harus. Oke, keren sih. Oke. Jadi terima kasih nih ya Rizka udah mau ngobrol-ngobrol bareng, seru-seruan kayak gini. Jadi sebenarnya kayak gini kita tuh sesekali perlulah membahas tentang ketauhidan, tentang ketuhanan, bagaimana cara kita mencintai Allah tuh, kenapa kita harus mengimani Allah itu seharusnya bukan jadi hal yang tabu untuk kita obrolin gitu. Iya, benar-benar sih, benar. Oke, terima kasih. Nah, untuk kesempatan kali ini bisa lah kita untuk ngobrol-ngobrol lagi. Boleh. Untuk kedepannya. Boleh bisa banget. kan? Boleh banget. Gitu. Karena gini ya, Zah. Mungkin kita di belakang itu sering ya berdiskusi tentang ya apa aja lah gitu. Iya. Apalagi yang marak sekarang itu gimana, kita itu selalu sering lah diskusi. Nah, cuman terkadang kita itu kurang berpikiran bahwa yang kita obrolin itu sebenarnya bisa mengajak teman-teman gitu. Iya. Jadi ya boleh Zah, kalau misalkan sewaktu-waktu kita ngobrol-ngobrol gitu boleh. Bisa lah. Nah, dengan begini kita kan bisa lebih, seenggaknya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan atau bisa berkata amin gitu kan. Nah, ada lagi nih kan, kemarin ada bencana di Cianjur itu longsor, gempa. Nah, itu mungkin ada korban jiwanya, dan ngajaklah kita bisa berdoa bareng untuk para korban dan semoga keluarganya itu diberi ketabahan. Terus karena bukan hanya nyawa tapi pasti ada materi yang warga-warga itu mengalami kerusakan, kerugian di materinya. Nah, semoga mereka diberikan ketabahan. Dan mungkin ini ujian dari Tuhan, dan ini titik di mana bisa merasakan Tuhan itu pasti ada dengan ujian seperti itu. Oke. Amin. Mungkin udah cukup ya
cukup apa yang kita obrolin Cukup seru ya Za. sekarang. Makasih banget pokoknya. Kasih Oke? loh Za udah ngundang. Terima kasih yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Oke, semoga bermanfaat dari Dan perbincangan ini Za, kita. apa ya, semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat dan bisa jadi edukasi buat Seenggaknya teman-teman. gitu Iya. kan. Tapi sebenarnya gini, saya berbicara seperti ini bukan dalam artian saya itu benar dan saya itu Oke, memang oke. memang kapasitas saya di sini bukan. Tetapi apa yang saya ucapkan, apa yang saya sampaikan itu sebenarnya saya ada backup Za, karena nggak mungkin seseorang itu menyampaikan suatu pengetahuan atau suatu ilmu tanpa dia itu mendapatkan dari mana asalnya. Oke. Gitu. Jadi kalau ada salah-salah kata ya mohon maaf, mohon dimaklumi karena kita masing-masing belajar Ya, ya, Za. saya juga mohon maaf kalau ada kata atau dalam percakapan kami ada yang salah atau kurang sopan itu. Kami mohon maaf yang sebesar-sebesarnya karena kami juga belajar gitu sama-sama aja. Oke, terima kasih sudah Sama-sama. mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.